if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my... Hey guys, welcome to The Last Screen. Yap, kita baru saja pulang dari menyaksikan Black Panther Wakanda Forever. Akhirnya hari yang kita tunggu-tunggu selama ini hadir juga, dimana kita nonton di jam pertama sekitar jam 10 pagi dan keluarnya itu sekitar setengah 1, jadi 2 jaman lebih pas seperti yang dikonfirmasi. Tanggapan singkat kita setelah menyaksikan Black Panther Wakanda Forever, kalian gak perlu nurunin ekspektasi seperti yang sering gue bilang, karena film ini justru di atas ekspektasi kita, men. Film ini luar biasa, campur aduk sedih, tegang, dan sebuah perkembangan karakter yang mantap, dan ini luar biasa. So di video kali ini kita akan ceritakan dan juga review singkat pengalaman kita setelah menyaksikan Black Panther Wakanda Forever. Tapi tenang, kita nggak akan spoiler karena ini review non spoiler. Sebenarnya memang review sebenarnya kan bukan spoiler ya, nggak tahu. Belakangan ini beberapa tahun ini review tuh kayak dianggap momok mengerikan untuk orang-orang yang belum nonton, padahal review itu nggak spoiler gitu ya guys ya. Breakdown baru spoiler. Tapi next kita akan review singkat. Ini pure kejujuran gue dari hati gue. Kita nggak akan berbicara soal teknis, gimana pengambilan gambar, nggak. Kita akan cerita jujur dari fans sejati dan bagaimana kualitas alur cerita dari film Black Panther Wakanda Forever ini. So langsung saja buat teman-teman yang mungkin mereverse lagi otak kalian, kita akan membahas sinopsis dari Black Panther Wakanda Forever. Kurang lebih film Black Panther Wakanda Forever ini akan bercerita setelah kematian dari King T'Challa yang masih misterius dan hanya bisa kalian temukan di filmnya, dimana keadaan semakin ruwet setelah dunia tahu kalau King T'Challa meninggal. Artinya Black Panther juga tidak ada di Wakanda, dan juga keamanan dari Wakanda ini mulai melemah dan mereka menganggap bahwa bisa mencuri vibranium di film Black Panther Wakanda Forever ini. Lalu hadirlah pengganti dari King T'Challa, tentu saja ibunya, yaitu Ratu Ramonda, yang memiliki sebuah strategi dan juga hal-hal menakjubkan di dalam filmnya. Dan kalian juga akan melihat bagaimana perkembangan Shuri dan kedatangan villain dari Namor yang makin membuat Wakanda ini makin ruwet dan memiliki ancaman dari berbagai sisi. So itulah gambaran bagaimana cerita yang disajikan di film Black Panther Wakanda Forever. Nah sekarang kita akan jujur-jujuran dan juga mereview film ini secara keseluruhan. Tapi sebelum itu gue mau jujur juga, sebelum datang ke bioskop gue sebenarnya sangat pesimis, skeptis, dan juga ketakutan dengan sequel dari Black Panther ini. Karena apa? Karena kita tahu sendiri kalau film Black Panther yang pertama ini kan sebenarnya nyawanya ada di karakter T'Challa dan juga Chadwick Boseman tentunya yang memerankan T'Challa. Dan sekarang sejak ditinggalnya sang mendiang, kita tahu kalau film ini tidak ada King T'Challa, dan tentu film ini tidak ada nyawanya, dan kita benar-benar ketakutan. Aduh gimana, apakah sosok karakter Shuri, Mbaku, Nakia, dan juga Ramonda ini bisa menghantarkan cerita ini menjadi lebih sukses lagi dari film pertama? Dan itu gue benar-benar ragu guys, karena memang ini sebab dari project-project MCU Fase 4 ini yang sedikit hambar. Kita tahu sendiri kalau film di Multiverse Saga ini kan masih terlalu awal untuk membuat film yang lebih fantastis. Terbukti bahwa Thor Love and Thunder kan menurut kita termasuk film yang gagal. Apalagi di fase sebelumnya ada Black Widow juga nggak tahu arahnya kemana dan membuat kita benar-benar ketakutan dengan project MCU. Sedikit berlebihan tapi memang itu jujur. Kemudian juga yang terakhir ada She-Hulk Eternal Law yang justru sekarang menjadi bual-bualan orang, jadi ejek-ejekan orang di mana-mana karena saking tidak jelasnya film ini. Jadi melihat Black Panther ini dirilis di fase 4, ini benar-benar momok yang mengerikan. Film favorit gue jangan-jangan nanti disamakan dengan film-film sebelumnya dan juga termasuk yang film yang gagal. Nah itulah ketakutan kita. Ternyata setelah gue menyaksikan film Black Panther Wakanda Forever, keskeptisan gue, pesimis gue, semuanya ketakutan gue itu salah besar men, salah besar. Black Panther Wakanda Forever tentu hadir untuk meredakan kekhawatiran dan juga memperkuat ikatan antara MCU dengan para penggemar fanatiknya lagi, yang memang jujur baru-baru ini agak sedikit kurang peminatnya guys. Dan kita sangat suka dengan transisi dari ceritanya, selain memang ini merupakan persembahan terakhir untuk Chadwick Boseman dan ada banyak sekali hal-hal yang membuat kita menangis di film ini. Tapi
racikan cerita dan juga jahitan-jahitan yang dilakukan oleh Ryan Coogler dan juga timnya ini sangat-sangat manis guys. Transisinya dari awal kita benar-benar dijelaskan bagaimana cara King T'Challa meninggal, yang cuman bisa kalian lihat di filmnya. Jangan berharap ada kita bahas di video kali ini karena ini anti spoiler. Jadi silakan kalian tonton. Di sini dari awal kita tahu bagaimana kematian dari King T'Challa, kemudian juga perkembangan setiap karakter yang ada di film pertama Black Panther benar-benar dijelaskan di film ini. Kita bisa melihat Wakanda lagi itu sesuatu yang luar biasa gitu loh. Sampai akhirnya di pertengahan kita melihat selain ancaman dari dunia luar, Wakanda juga dapat ancaman menarik dari Namor yang juga sangat-sangat mengerikan. Hingga filmnya berakhir juga kita akan melihat banyak sekali perkembangan karakter, dan ternyata berhasil membuat film Black Panther Wakanda Forever ini untuk maju selangkah lagi, untuk membuat penonton lebih bergairah lagi dengan film ini, dan masa depannya cerah berkat dari film Black Panther Wakanda Forever ini guys. Melihat bagaimana luar biasanya transisi cerita yang dihadirkan, gua bener-bener angkat tangan dengan film ini, salut. Seperti inilah film solo MCU yang seharusnya. Nggak perlu gagal fokus dengan kontinuitas cerita, harus nyambung ke film ini, harus nyambung ke film itu, nggak perlu. Kalian tuh hanya harus fokus untuk jalan lurus untuk karakter-karakter di dalam film kalian aja. Kayak di film ini kan dijelaskan bagaimana perkembangan karakter yang ada di Black Panther yang pertama sampai sekarang bener-bener menarik. Kita tahu bagaimana kualitas setiap karakternya berkembang dengan baik, kisah mereka gimana. Jadi minim sekali kontinuitasnya dengan MCU secara keseluruhan, tapi justru ini memberikan rasa tersendiri, dan akhirnya sampai filmnya berakhir itu benar-benar manis dan semua penonton di dalam bioskop tepuk tangan, padahal mereka juga sebenarnya mungkin nggak terlalu ngefans dengan MCU dan sebagainya, cuma numpang nonton, bahkan semuanya tepuk tangan. Dan justru ada juga teman-teman di samping di sebelah gue tuh cowok loh guys, nangis kejar-kejar baru di detik-detik pertama ataupun menit-menit pertama dari filmnya. Sebagai gambaran saja, kalau kisah dari film Black Panther Wakanda Forever ini jujur menembus dimensi dunia nyata kita dengan dunia di dalam filmnya. Karena apa? Karena memang kejadian dari kematian karakter T'Challa dibuat persis dengan kematian dari Chadwick Boseman di dunia nyata, sehingga semuanya itu berkaitan, membuat kita yang benar-benar ngefans dengan Chadwick Boseman melihat sebab kematian di dalam film ini tuh gila, langsung merasuk cus. Aduh, bahkan harinya pun disebutkan kalau nggak salah ya. Gila, ini tuh benar-benar sebuah tribut untuk mendiang dari Chadwick Boseman, makanya dibilang kita ngelayat online, ngelayat bareng di bioskop guys. So itulah pendapat gue terkait dengan alur cerita dan juga transisi manis dari film Black Panther Wakanda Forever. Sekarang mari kita berbicara soal karakter yang hadir di film ini. Karakter pertama yang benar-benar membuat gue takjub adalah Ratu Ramonda itu sendiri, ibu dari T'Challa, ibu dari Shuri. Kita semua tahu kalau Ramonda di film Black Panther yang pertama ini adalah seorang ibu yang rapuh, lemah, nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa mengatur anak-anaknya saja. Tapi di film Black Panther Wakanda Forever, karakter ini berkembang dengan sangat pesat, menunjukkan aura pemimpin yang sangat baik, karena sejak ditinggal kematian dari T'Challa, terpaksa kan dia harus menjadi pemimpin dari Wakanda di tengah terjangan badai sana sini, serangan, pencurian atas vibranium dan sebagainya. Dia bisa mengendalikan semua itu dan mengatur semua itu, sehingga karakter ini berkembang dengan sangat baiknya. Dan gue benar-benar salut dengan artis yang memerankan karakter ini, yaitu Angela Bassett. Dia ini benar-benar salah satu nyawa yang hadir dari film Black Panther Wakanda Forever ini, dan sebenarnya gue mau lihat lagi karakter ini berkembang di MCU. Tapi kalian harus nonton filmnya dulu untuk melihat bagaimana karakter ini di dalam filmnya. Selanjutnya untuk karakter Shuri juga sudah tidak perlu ditanyakan lagi, karena dia adalah tokoh utama dari film Black Panther Wakanda Forever, dan kalian juga tahu kalau Shuri adalah yang menggantikan Black Panther untuk mengenakan suitnya. Dan bagaimana prosesnya, kalian tentu harus nonton filmnya dulu. Tapi di sini Shuri, Letitia Wright, dan benar-benar berhasil menggambarkan sosok adik yang rapuh ditinggalkan kakaknya, dan ia benar-benar marah dengan dunia karena bagaimana kesialan yang selalu menimpa dirinya. Dan di sini gejolak psikis dari seorang Shuri benar-benar diuji di film ini, dan kalian akan melihat bagaimana transisi ia sedih, ia bangkit, dan akhirnya ia menjadi sosok yang sangat menakjubkan sampai filmnya berakhir guys.
Untuk karakter-karakter lain seperti Mbaku, Nakia, Okoye, dan juga yang lainnya benar-benar mendukung karakter utama dengan sangat baik. Tapi yang perlu kita bahas di sini tentu saja sang villain utama dari film ini tentu saja Namor. Tapi kalau di film disebutnya Namor ya. Gue dengan benar-benar takjub dengan Thanos Huerta di sini. Tadinya gue sangat ragu aktor ini memerankan Namor. Kenapa nggak orang lain? Kenapa nggak Joe Taslim gitu ya? Joe Taslim. Tapi ternyata pesimis gue dan juga keraguan gue itu salah besar lagi di sini. Thanos Huerta di sini bener-bener keren men, menggambarkan Namor seperti yang dalam komiknya dan dibawa ke live action tuh menurut gue bener-bener sangat berhasil. Aura-aura villainnya, aura-aura anti-hero-nya tuh bener-bener dapat. Jujur sudah lama sekali, mungkin belasan tahun ya, kita nggak melihat karakter villain yang sebagus ini dibuat oleh Marvel setelah si Magneto. Karena aura dari Namor dan juga Magneto itu kayak sama di sini, dan akhirnya di sini Marvel menciptakan lagi villain sebagus ini dan juga seluar biasa ini, karena gue yakin bahwa villain yang benar-benar membekas di hati penonton dan juga sangat luar biasa adalah villain yang mengakui kalau dia itu adalah orang jahat, bukan villain yang hadir ataupun lahir karena sebuah misi, sama kayak misalnya kayak Thanos, dia jahat karena ingin menghancurkan seluruh dunia. Kayak siapa, dia punya misi tertentu, itu bukan jahat yang alami. Justru jahat yang alami itu adalah orang yang mengakui dirinya jahat, sama seperti kasus Magneto ataupun Namor ini. Karena apa yang mereka lakukan ke depannya di film-film selanjutnya itu tidak akan terduga oleh kita. Apa? Karena dia bisa saja tiba-tiba ya bakal jadi jahat, tiba-tiba dia bakal jadi baik, bisa jadi jahat lagi. Dan ini adalah salah satu jenis villain yang menurut gue sangat favorit dan juga membekas. Boleh setuju, boleh tidak guys. Selanjutnya dari segi sinematografi di sini masih main aman, masih khas dari Black Panther yang pertama dan masih Marvel sekali. Dan ada banyak sekali hal-hal yang membuat kita takjub. Lagi-lagi hal-hal klasik yang diterapkan di film Black Panther pertama, seperti cara mereka membuka gerbang dari Wakanda itu masih dihadirkan di film ini. Dan terbukti masih membuat gue takjub. Gila Wakanda, gila keren banget Wakanda. Meskipun kita udah sempat lihat di film pertama, tapi wah masih kayak gitu kesannya guys. Karena bener-bener gue sangat suka dengan apa konsep cerita yang dihadirkan di film Black Panther ini guys. Selain penggambaran Wakanda yang sangat menakjubkan dengan kotanya dan juga bagaimana teknologi-teknologi canggih yang ditampilkan yang dilahirkan oleh Shuri sendiri, di sini ada hal yang baru tentu saja adalah kota Talokan, merupakan kota bawah air milik Namor. Di sini kita diperlihatkan mirip-mirip seperti konsep film Aquaman yang memperlihatkan alam bawah air itu ternyata menakjubkan, sama ternyata diterapkan juga oleh film Namor. Di sini kita bisa melihat bagaimana Talokan, bagaimana sejarahnya, bagaimana keindahan di bawah laut, dan itu cukup berhasil membuat gue takjub. Gila, sangat menarik. Ini adalah Namor yang kita tunggu-tunggu selama ini muncul, yang harusnya barengan sama Aquaman ya. Tapi kalau kalian nanya, Bang, mana yang lebih keren, Namor atau Aquaman untuk suasana di bawah airnya kayak gitu, apa suasana kotanya? Menurut gue nggak bisa dibandingkan karena dua karakter ini jauh berbeda guys karakternya. Kalau Aquaman jujur lebih fantastis, lebih menakjubkan, lebih wah, karena memang ini film solo, nggak bisa dibandingkan dengan film kayak Namor yang dia masih nebeng dengan film Black Panther. Jadi dari segi budget pun beda, dan juga dari suasana memang lebih fantastis Aquaman. Tapi untuk Talokan sendiri, untuk Namor sendiri, suasana kota di dalam airnya itu lebih etnik, lebih tradisional, lebih punya ciri khas dan juga bernyawa, sehingga jadi keduanya ini punya ciri khas masing-masing. Kalau Aquaman itu baratnya kayak kota modern, tapi kalau untuk Namor ini lebih ke kota yang tradisional kayak Bali dan sebagainya. Itu menurut kita sesuatu yang berbeda, dan kalian punya selera masing-masing mau suka yang satu ataupun yang ini. Dan untuk Talokan si Namor ini gue cukup suka karena lebih relate dengan keadaan bawah air yang berlumut, berkarat, dan gak terlalu wah megah gitu, tapi masih sangat membuat kita takjub. Gue lebih suka yang kayak gini, tapi itu jelas universe yang berbeda karena ketika filmnya dirilis nanti di Aquaman yang kedua gue juga suka. Tapi untuk ini punya ciri khas masing-masing guys. Dari segi scoring juga mendukung cerita dengan sangat baik. Ada beberapa scene-scene yang dibuat hening, itu semakin menambah kayak rasa sedih kita untuk ditinggalnya
dari mendiang Chadwick Boseman, dan minim sekali kekurangan dari film Black Panther Wakanda Forever ini. Sekali lagi kita kasih 4 jempol dengan Ryan Coogler dan juga timnya yang berhasil membuat film Black Panther ini menjadi penutup yang manis untuk fase keempat MCU, karena kita tahu sendiri proses pembuatan film ini di masa-masa pandemik, kemudian juga baru mau dibangun film ini mendiang Chadwick Boseman tiba-tiba meninggal mendadak, kemudian juga bahkan sempat di proses syuting Letitia Wright yang memerankan Shuri, dia ini kan sempat cedera sehingga filmnya ditunda. Hingga dalam proses hambatan-hambatan itu wajar kalau mereka ini semakin dewasa menelurkan cerita yang makin keren. Dan menurut gua MCU, lu jangan depak Ryan Coogler. Ryan Coogler ini harus punya project film sendiri selain Black Panther nantinya, karena ini adalah sutradara yang jenius. Kalian sayang banget kalau membuang ini karakter ini setelah trilogi dari Black Panther ini nanti selesai, guys. So itulah guys, menurut kita secara keseluruhan pendapat kita dan juga review singkat kita terkait dengan film Black Panther Wakanda Forever. Kedepannya kita akan bahas terkait spoiler, terkait dengan teknis. Silakan kalian tonton buat teman-teman yang mungkin belum nonton film ini. Film ini sangat rekomendasi untuk kalian tonton. Sayang sekali apalagi kalian yang penggemar MCU ya jelas wajib untuk nonton film ini, guys. Silakan kalian nonton bareng teman ataupun nobar. Silakan cari nobar yang tersedia di sekitar kota kalian, dan selamat Hari Black Panther untuk kalian semuanya. Thank you buat teman-teman yang sudah menyaksikan video kita kali ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.